Buya, Afwan izin bertanya. Suami saya bisa dikategorikan orangnya baik, sabar, pendiam, uang gaji sepenuhnya dikasih ke saya, tapi dia kurang peka dan peduli. Aku sakit saat dia mau pergi kerja, dia pergi tapi tidak pengertian buat nyiapin sarapan untuk saya. Kalau saya telepon suruh beli sarapan, dia beli. Semua harus nunggu saya kasih tahu dulu baru dia lakuin. Kadang sedih juga Buya, pengen diperhatikan lebih, tapi ya udahlah. Memang laki-laki hampir semuanya begitu. Saya berdamai dengan diri sendiri. Saya menderita penyakit asam lambung. Kalau lagi kumat tidak bisa telat makan, bangun pun tidak sanggup. Tapi dia tidak pengertian juga Buya. Saya kasih tahu ya cuma tahu sebentar, besok pagi seperti itu lagi. Mohon pencerahan dan penjelasannya Buya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Anda bahagia. Semoga suami Anda nanti menjadi perhatian kepada Anda dengan perhatian yang cukup, dan semoga Anda juga punya pengertian setelah ini, sebab bapak-bapak ini kecewa dibilang laki-laki sama. Masya Allah. Sepertinya Anda betul-betul gemes dengan suami Anda. Saya tidak mengatakan Anda benci. Anda sosok romantis. Anda sosok romantis. Dalam perjalanan bercinta Anda rindu romantisme, madhab romantis. Jadi cinta itu ada bermadhab-madhab. Ada seorang perempuan senang dalam bercinta cara romantis. Seperti itu. Ada perhatian khusus dan sebagainya. Dan kadang sifat romantis yang dirindu ini menjadi sebuah kebodohan. Sehingga ada perempuan itu kalau ada suaminya pura-pura sakit, biar diperhatikan dan sebagainya. Begitu. Karena madhabnya madhab romantis, tapi salah dia. Tapi kalau Anda rindu perhatian dari seorang suami, sah-sah saja. Akan tapi sebetulnya suami Anda sudah luar biasa, gaji pun diberikan semuanya kepada Anda, tinggal ini. Hanya seharusnya Anda menata bahwasanya ada satu kaidah resmi dalam bercinta. Pahamilah cara pasanganmu mencintaimu. Pahamilah cara pasanganmu mencintaimu. Jangan engkau paksa pasanganmu untuk memahami caramu mencintainya. Apa yang dilakukan oleh suami Anda kepada Anda dengan memberikan uang gaji dan itu semuanya adalah bentuk cara mencintai yang ia mampu. Tapi jangan Anda memaksa dia untuk mencintaimu dengan caramu. Lah cara yang Anda ingin adalah ingin diperhatikan urusan dedek bengek waktu sakit dan sebagainya. Yang kebetulan suami Anda tidak bisa. Jadi ada orang tuh mohon maaf bermacam-macam dalam sebuah kehidupan. Laki-laki ada laki-laki yang madhabnya madhab romantis. Madhab romantis itu begini Ibu. Jadi mohon maaf Anda biar paham, ternyata suami Anda hebat tadi yang bertanya. Ada madhab romantis itu kalau datang kepada suaminya, istrinya langsung, cintaku, sayangku, cantikku, tambah cantik aja, kamu sudah anak 5 tetap cantik. Ada godaan begitu. Ada seorang suami model gaya romantis. Memang modelnya begitu. Ini adalah cara mencintainya dia, cara dia. Ada seorang suami kalau cara mencintai istri nggak biasa begitu, senyum aja jarang. Cuman dia tuh selalu gaya, mah sudah beres rumahnya, aman nggak bocor kan, AC-nya oke, kompor aman dan sebagainya. Dia madhab cinta yang kedua adalah dalam menuangkan cinta dalam bentuk perhatian. Jangan sampai susah istrinya. Karena apa? Yang tinggal di bawah naungan AC, di bawah rumah adalah istrinya. Yang di dalam AC istri, yang di ber AC istrinya. Pakai kompor istrinya. Jadi kalau pulang ke rumah itu bukan tanya sayangku, cintaku, hatiku, bukan. Gimana kompor yang benar? Lah istrinya nggak paham. Kompor yang ditanya, AC yang ditanya. Lo kan harus paham, itu kan AC-mu, kompormu, rumahmu. Nah ini cara mencintai. Ada model laki-laki begitu. Kalau laki-laki ini pakai mesra-mesraan lucu. Jadi kejadian satu orang, waktu kita cerita ada model madhab laki-laki romantis, seorang perempuan ngomong, tapi kan saya juga pengen Buya dimanja pakai kalimat itu. Oke, suami suruh datang ke saya. Akhirnya kita ajari suami, bolehlah, kamu sudah benar sama suami istri perhatian. Persis kayak ibu tadi, bapak tadi. Gini pun cuman kurang nih. Akhirnya betul, bikin puisi deh. With puisi, katanya apa?
Buya lebay, jijik saya geli bacanya. Istrinya begitu. Memang nggak biasa mesraan, dia pun dimesrai juga nggak enak. Oh, istrinya, suaminya nggak pernah mesra-mesraan, tiba-tiba ngomong puisi manja-manja. Katanya, geli saya bacanya Buya. Lah kan, kamu yang aneh. Jangan jadi perempuan aneh. Anda, jadi suami Anda luar biasa. Dia menuangkan cinta dengan gayanya dan caranya, wah ibu yang bertanya. Cuman dia adalah tidak biasa dengan cara tetek bengek kecil-kecil. Karena mungkin dia menduga bahwasanya, atau mungkin dia pernah suatu ketika membelikan makanan untuk Anda bilang, saya nggak cocok membelikan baju buat Anda, nggak cocok. Mungkin Anda tidak sadar itu. Sehingga apa? Ya sudahlah, biar milih sendiri saja. Atau mungkin suatu ketika membuatkan makanan dan Anda sakit, dia tidak mengerti. Dia buat makanan atau dia nyiapkan makanan, tidak Anda makan. Anda pun tidak pernah minta maaf. Anda sadar enggak? Bisa jadi. Akhirnya sang suami ngomong, sudahlah biar cari sendiri, nanti saya belikan juga nggak cocok daripada mubazir. Dia nggak niat untuk menyia-nyiakan Anda, wah ibu yang baik. Ilmu bercinta itu penting. Anda untuk memahami cara bercinta pasanganmu itu ada. Cuman tolonglah Anda itu ya perhatian itu penting juga, wahai para suami. Masa istrinya sakit nggak pernah perhatian? Ya, istrinya sakit nggak pernah perhatian. Makan paling nggak nanya makanannya, titip apa dan sebagainya. Tapi bisa jadi dia memikirkan yang lebih dari itu. Dari tadi mikir ngobrol, telepon sana sini tentang obatnya barangkali. Sampai lupa belikan makanan pada Anda. Kan bisa jadi. Kecuali kalau saya sudah pesan, Buya baru dibelikan. Alhamdulillah, ada yang pesenin tidak dibelikan. Oh, ada. Anda masih bersyukur. Maksud kami apa? Lapangkan hati Anda. Suami Anda baik. Permasalahan Anda tidak pandai bersyukur, wahai wanita. Suami Anda sudah memberikan persemuanya. Ada kemarin, ingat tidak pertanyaan kemarin? Suami tidak pernah ngasih nafkah. Sudah saya ngasih nafkah, saya dicaci-caci. Wah, ada kemarin. Yang kemarin ya, pertanyaan masih ingat. Pertanyaan kemarin itu ada seorang perempuan, sudah suaminya nggak ngasih nafkah, marah-marah lagi. Lalu apakah Anda pengen kayak dia? Wong suami Anda sudah baik, rezeki diberikan kepada Anda, dicukupi. Hanya waktu Anda sakit saja dia kurang bisa memperhatikan. Bisa jadi sebetulnya dia memperhatikan Anda dengan cara yang lain, karena dia punya madhab cinta yang berbeda dengan madhab Anda. Maksud kami adalah rumus bercinta yang indah adalah lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Karena semakin banyak tuntutanmu, ini akan memperbanyak kesedihan di dalam dirimu sendiri. Sebab keterbatasannya dia sebagai manusia yang benar-benar manusia, sangat mungkin tidak akan memenuhi tuntutanmu. Sementara tuntutanmu banyak. Kalau orang hanya tuntutannya satu, tidak dipenuhi hanya satu kali kecewa. Tapi kalau engkau punya 10 tuntutan, 10 tidak dipenuhi, 10 kali kecewa. Tapi kalau engkau bebaskan dirimu dari tuntutan, tidak pernah kecewa, karena engkau tidak pernah menuntut. Tidak perlu menuntut dibelikan nasi goreng, tinggal pesen sajalah, pesen, kan enak. Lu pesen saja dengan kekasihnya, manja-manjaan kan. Abang, belikan nasi ini loh ya, jangan pakai ini, kan enak. Tidak usah dipikir di hati, karena Anda sudah nyimpen. Pasti tidak diperhatikan tuh, dia aja pasti, kan betul kan? Nggak dibelikan apa-apa. Baru ngomong diberikan. Lu kenapa Anda marah-marah? Ibu yang soleha. Tinggal Anda manja saya ngalam, abang lagi sakit dibelikan makanan, ayo. Makanan apa? Terserah abang suka, aku suka. Itu loh. Jadi Anda bermanja-manja dengan suami Anda. Mungkin keluarnya nggak ngomong, tiba-tiba keluar. Ya, mungkin dia mikir di luar ada orang sudah nyiapin obat, langsung pergi ke sana. Itulah maksud kami apa? Jangan biasakan hidup Anda dengan tuntutan. Ada dua. Pertama apa? Pahami cara pasanganmu mencintaimu, jangan paksa dia memahami caramu mencintainya. Satu. Jadi itulah cara mencintainya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lakukan kewajibanmu, jangan biasa menuntut. Tuntutan itu akan membuat kita terseksa. Dan tuntutan yang kita berikan kepada pasangan kita sesungguhnya mengajari dia untuk menuntut kita. Sehingga hidupnya tuntut menuntut, bukan saling mengabdi. Insya Allah ya ibu yang bertanya, Anda setelah ini akan bahagia. Jangan menuntut suami Anda membelikan makanan di luar. Lebih indah kalau Anda meminta dengan manja. Dengan manja, bahkan kalau perlu Anda minta, abang tolong belikan apa sih, permen 1 biji aja. Nah kan, nggak berat kan 1 biji. Ada bermanja-manja sah. Manja-manjanya beli mobil mahal-mahal, ini nggak kecil. Manja-manja. Nah, seperti biasa kita manja-manja dengan sahabat, saudara, tidak membebani. Sehingga ada seorang ustadz yang dia lembut hati, baik dia. Bukan meminta-minta. Dia mampir ke rumahnya satu orang. Seorang yang ini orang yang sering berjuang mampir. Dia meminta, tapi bukan meminta-minta model kemarin. Dia orang kaya, di depannya ada toko bakso, warung bakso.
Dia langsung ya ingin mengambil hati. Haji, oh ada apa Ustaz? Aduh, saya kok pengen bakso nih, gimana ceritanya nih, caranya no? Oh ada. Memang kita sudah tahu depannya tukang bakso. Jadi bermanja-manja itu perlu, tapi apa? Bermanjalah meminta sesuatu yang bakal mudah bagi dia. Abang, kalung yang gede. Manja-manjanya nyiksa. Anda perlu memanja-manja, abang tolong beliin dong. Anda tahu nasi pecel 3.500 itu di perempatan Sumber situ enak. Manja abang dong, beliin dong. Apa saja, roti ini aja, biskuit 1 potong saja bang. Yang penting abang beliin tuh rasanya. Gitu. Gitu lah. Jadi manja-manja tuh boleh. Anda minta. Bahkan bentuk indah itu. Bukan menuntut yang memberatkan. Itu cara bercinta. Seperti itu ya. Ibu yang baik, insya Allah suami Anda sudah baik. Cuman Anda saja barangkali perlu menata hati Anda. Tidak perlu kecewa dengan cara. Buktinya setelah Anda minta dibelikan kok. Berarti apa? Beliau belum terbiasa dengan cara bercinta yang Anda inginkan. Dia menganggap cara bercintanya adalah tadi. Nafkah diberikan, gaji diberikan semuanya, tanggung jawab. Cuman urusan makan sarapan saja, nggak usah Anda bahas setelah ini. Anda kan nggak bisa bikin mie goreng kayak itu. Atau nasi goreng, terserah ya. Itu maksud kami. Ini kaidah untuk semuanya. Jangan biasa menuntut kepada pasangan. Menuntut tidak indah. Menuntut tidak indah, yang memberatkan. Semoga Allah memberikan keindahan kepada semuanya.